Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor, bagian ke-7 karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Neng Amanda, kenapa melamun begitu? Tanya Bidarmi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Jantungku nyaris terlepas. Benar saja Bidarmi mengenakan kebaya berwarna biru. Lalu sekelebat bayangan berpakaian putih tadi siapa? Gumamku. Bibi, kenapa tiba-tiba ada di belakangku? Aku mengatur napas yang ngos-ngosan. Loh, kan Bibi baru pulang dari mengantar anak-anak, lalu sekalian ke pasar. Aku terhenyak mendengar jawabannya. Lalu suara guyuran air tadi. Tanpa berlama-lama, aku langsung mendorong pintu kamar mandi. Tak ada siapapun di sana. Padahal tadi aku mendengar dengan jelas suara orang mandi. Neng Amanda kenapa? Kayak orang bingung begitu. Aku menceritakan apa yang tadi kulihat dan kudengar. Namun, Bidarmi malah tersenyum melihat gelagatku. Mungkin Neng kelelahan semalam, makanya sampai berhalusinasi. Aku mengernyitkan dahi saat mendengar ucapannya. Lalu bergegas ke kamar saat mendengar suara anak bungsu yang baru saja bangun. Neng, Bibi langsung masak atau mandikan Aurel? Tanyanya kembali mengejutkanku. Aurel biar saya yang mandikan, Bi. Ia mengangguk, lalu bergegas ke dapur. Tante tadi kemana, Bu? Tanya bocah berusia 3 tahun itu, sambil mengucek kedua bola matanya. Tante siapa? Aku sangat bingung dengan pertanyaannya. Tante cantik, mengenakan gaun berwarna putih, sahutnya hingga membuat mataku langsung membelalak. Aurel ngomong apa? Aurel mimpi. Ia hanya menggeleng, lalu terdiam merenung. Aku segera memandikan dan mengganti pakaiannya. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Lalu terdengar suara wanita parubaya yang kini telah menjadi ibu mertuaku. Aku beranjak untuk menemuinya. Cucu nenek sudah cantik dan wangi, ucapnya sambil memeluk Aurel, lalu menciuminya. Aku sangat terharu. Ibu mertua memang sangat baik dan menyayangi Aurel, walaupun ia bukan cucu kandungnya. Amanda, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa Anwar semalam terlalu membuatmu bekerja keras dan begadang? Tanyanya. Aku langsung tersenyum dan tersipu malu saat mendengar pertanyaannya. Lalu kami berbincang-bincang di ruang tamu. Banyak hal yang kami obrolkan. Suasana begitu hangat. Obrolan kami terus mengalir dan terasa seru. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doaku, yaitu memiliki ibu mertua yang sangat baik dan memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Sudah sangat lama saya memimpikan untuk memiliki menantu dan juga cucu. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa saya. Ucapan ibu mertua senada dengan yang tengah kupikirkan. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Semua ini terasa begitu indah. Semoga saja semuanya terus seperti ini. Setelah lumayan lama berbincang-bincang, ibu mertua mengajak Aurel jalan-jalan dan menyuruhku untuk kembali istirahat. Karena katanya wajahku sangat pucat seperti kuntilanak. Walaupun ucapannya ceplas-ceplos, tapi sama sekali tidak menyinggung perasaanku. Aku mengangguk dan bergegas ke kamar. Terdengar suara pisau yang beradu dengan talenan. Tampaknya Bidarmi tengah memasak di dapur. Tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar-nyambar. Aku menoleh ke arah jendela. Tampak langit begitu gelap, padahal jam menunjukkan pukul 11 siang. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara rintik hujan. Aku segera berlari keluar
untuk mengangkat jemuran karena Bidarmi masih sibuk di dapur. Angin berhembus hingga terasa menggigit kulit. Tampaknya tidak lama lagi hujan akan turun dengan derasnya. Gegas ku percepat mengangkat semua jemuran sebelum jutaan tetes air datang menyerbu. Tiba-tiba, kulihat sesosok wanita berjalan membelakangiku menuju arah belakang rumah. Aneh sekali, padahal di belakang rumah ini adalah kebun pisang milik Bang Anwar yang lumayan luas. Lalu setelah kebun pisang, ada hamparan sawah yang luasnya berhektar-hektar. Siapa wanita itu? Mau kemana dia? Aku langsung terdiam saat melihat postur tubuh juga gaya rambut wanita itu. Ia tampak seperti seseorang yang kukenal. Jantungku langsung berdegup lebih kencang saat menyadari bahwa penampilannya sama persis dengan mendiang Jessica. "Neng, ayo cepetan masuk. Sebentar lagi akan turun hujan," ajak Bidarmi sambil meraih pakaian yang berada dalam genggamanku. "Saya mau ke sana dulu, Bi." Aku memberikan semua pakaian itu, lalu bergegas mengikuti kemana wanita tadi pergi. "Neng, ngapain ke sana?" teriak Bidarmi. Aku tidak menyahut, tetapi mempercepat langkah, lalu menuruni tangga yang menurun ke bawah. Rumah ini berada di atas, dengan pondasi setinggi 1 lantai ruangan. Kulihat wanita tadi berhenti tepat di sebuah pohon semak-semak yang menutupi tembok. Lalu tiba-tiba, ia menoleh ke arahku. Seketika aku langsung membelalak dan terkejut saat melihat dengan jelas bahwa ia adalah Jessica. Seluruh tubuhku terasa bergetar hebat saat melihat penampakannya. Aku ingin berlari sekencang mungkin, tetapi tiba-tiba kakiku terasa sulit untuk digerakkan. Jessica tiba-tiba menunjuk ke arah pohon semak tadi hingga membuatku kebingungan. "Neng, sedang apa di sini? Hati-hati, banyak ular." Lagi-lagi Bidarmi membuatku terhenyak. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku langsung menunjuk ke arah Jessica. Tetapi tiba-tiba, ia telah hilang begitu saja. "Ada apa, Neng? Apa yang ingin Neng tunjukkan?" tanyanya. Sepertinya aku berhalusinasi. "Gak apa-apa, Bi. Ayo kita masuk." Beberapa waktu kemudian, Bidarmi pamit untuk menjemput anak-anak sambil membawa 2 buah payung. Hanya beberapa menit saja, Bidarmi pergi. Tiba-tiba, hujan turun dengan derasnya. Suasana rumah terasa sangat mencekam saat hujan turun. Untuk mengusir rasa sepi, aku langsung menyalakan musik dan berbaring di kasur. Tok, tok, tok. Aku langsung beranjak dari tempat tidur saat mendengar suara ketukan pintu. Sepertinya itu Bang Anwar, gumamku. Namun, saat pintu dibuka, tak ada siapapun di sana. "Bang," panggilku. Hening, tak ada jawaban. "Bidarmi." Masih hening. Seketika bulu kuduku meremang, disertai degupan jantung yang terasa begitu cepat. Aku langsung bergegas masuk kamar dan melompat ke tempat tidur dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Terdengar derap langkah kaki seseorang. Krit. Lalu terdengar pintu kamar dibuka, hingga membuatku semakin gemeteran. Aliran darah seakan mengalir lebih deras, disertai detak jantung yang semakin tak beraturan. Kurasakan keringat dingin membasahi seluruh tubuh ini. Srrr. Selimut yang kugunakan untuk menutupi tubuh seketika terbuka. Aku langsung menutup mata dan tak berani melihat siapa yang tengah berada di hadapanku. "Sayang, kamu sakit?" tanyanya lembut hingga aku langsung membuka mata. "Loh, abang, kok tiba-tiba ada di sini? Kapan datang?" tanyaku sambil mengatur napas. "Kamu kenapa sih? Kayak ketakutan gitu?" Ia membelai lembut rambutku, lalu mengecup kening. Aku menceritakan apa yang tadi kulihat, tetapi ia malah tersenyum
lalu melumat bibirku hingga aku tak bisa berkata-kata lagi. "Anak-anak mana?" tanyanya sambil menatap wajahku seperti seekor singa yang kelaparan. "Sedang dijemput oleh Bidarmi." "Aurel?" ia kembali bertanya. "Sama ibu." Tanpa berlama-lama, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat, lalu membaringkan tubuhku. Ia begitu sangat buas. Tetapi aku sangat menyukainya. Sekitar setengah jam berlalu. Aku langsung terkulai lemas di kasur. "Bu!" terdengar suara anak-anak sambil mengetuk pintu. Bang Anwar langsung menutup tubuhku yang tanpa sehelai benang apapun dengan selimut, lalu mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar. "Anak-anak ayah, kehujanan gak?" terdengar suara Bang Anwar menyambut anak-anak dengan hangat. Aku masih berbaring di tempat tidur. Rasanya semua energiku terkuras habis dengan apa yang tadi kami lakukan. Beberapa waktu kemudian, aku langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengguyur tubuh dan berwudu karena harus segera sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, hujan telah berhenti. Kulihat Bang Anwar tak ada dimanapun. Terdengar suara tawa Bidarmi bersama anak-anak. Kulihat wanita parubaya itu tengah menemani anak-anak makan siang sambil menceritakan dongeng si kancil. "Bang Anwar kemana, Bi?" aku bertanya hingga ia menghentikan ceritanya. "Katanya mau kembali ke pabrik." Aku langsung pamit untuk menjemput Aurel di rumah ibu. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tetapi Bang Anwar belum juga pulang. Sementara anak-anak telah terlelap bersama Bidarmi. Selain sekatan dalam mengurus rumah, Bidarmi juga sangat telaten saat mengurus ketiga anakku. Tiba-tiba tercium aroma kemenyan yang begitu menyengat hidung. Dari balik gorden, kulihat sekelebat bayangan yang melintas. Jika dilihat dari postur tubuhnya, bayangan tadi tampak seperti Bang Anwar. Namun, mengapa ia bergerak menuju belakang rumah? Aku beranjak dari tempat tidur, lalu bergegas keluar, mengikuti sekelebat bayangan tadi. Benar saja, itu Bang Anwar. Ia berjalan menuju pohon semak yang tadi pagi ditunjukkan oleh arwah Jessica. Namun, karena situasi sangat gelap, tiba-tiba ia tak lagi bisa terlihat. "Bang Anwar!" panggilku. Hening, tak ada jawaban. "Bang Anwar!" aku kembali memanggilnya. "Kamu ngapain di sini?" Seketika aku langsung terhenyak saat melihat Bang Anwar berada di belakangku. "Loh, kok abang tiba-tiba berada di sini?" "Abang kan baru pulang kerja." "Enggak, dari tadi aku sudah lihat motor abang terparkir di sana." "Abang gak pakai motor. Abang tadi naik mobil teman abang." Aku menjadi semakin bingung mendengar ucapannya. Lalu tiba-tiba ia menarik tanganku dengan lembut untuk segera masuk. "Apa abang punya ruangan rahasia di belakang rumah ini?" Belum sempat tanyaku terjawab, ia langsung melumat bibirku hingga aku tak bisa mengatakan apapun. Kedua tangannya aktif menyusuri seluruh tubuh hingga fokusku terganggu. Ia membuatku gelinjangan dan melupakan semua tanda tanya yang tadi berputar-putar dalam kepala. Dengan sigap ia melepaskan semua pakaianku, lalu kembali membuatku melayang bagai di awang-awang. Lumayan lama ia bermain hingga aku benar-benar terkulai lemas dan tertidur dengan senyum merekah di bibir setelah meneguk kenikmatan yang ia berikan. Tiba-tiba terdengar suara kokok ayam jantan. Aku terhenyak dengan kondisi tubuh tanpa sehelai benang apapun. Lagi-lagi Bang Anwar tak berada di kamar. Kurai ponsel. Tampak di layar ponsel jam menunjukkan pukul 3 pagi. Semalam aku tidur dengan pulasnya setelah menikmati belayan lembut suamiku. Dia benar-benar mampu membahagiakan jiwa dan raga ini. Aku segera bergegas ke kamar mandi,
untuk mengguyur seluruh tubuh. Setelah berpakaian, aku langsung keluar kamar untuk mencari Bang Anwar. Tiba-tiba, terdengar suara guyuran air di kamar mandi belakang. Aku menyalakan semua lampu lalu bergegas ke sana. "Bang!" panggilku sambil mengetuk pintu saat mendengar suara guyuran air. Tidak berapa lama kemudian, pintu kamar mandi dibuka. Lalu tampaklah Bidarmi yang terlihat baru selesai berwudu. "Neng, sudah bangun? Bibi mau sholat tahajud dulu." "Iya, Bi, silakan. Aku cuma lagi nyari Bang Anwar." Ia mengangguk, lalu segera masuk ke kamarnya. Setelah menyusuri seluruh sudut ruangan, tapi Bang Anwar tak juga kutemukan. Saat aku berada dalam kebingungan, tiba-tiba 2 buah tangan melingkar ke pinggangku. Ia mendekapku dari belakang dengan erat. "I love you," bisiknya hingga deru napasnya terasa hangat di tengkuk leher. "Abang dari mana?" tanyaku. "Habis ngerokok di teras," sahutnya sambil mengajakku kembali ke kamar. Ia langsung membaringkan tubuhku dan menciumi leherku. "Aku sudah mandi," rengekku. "Ya nggak apa-apa, nanti mandi lagi bareng." Aku benar-benar tak bisa menolak keinginannya, walaupun seluruh tubuh masih terasa lemas. Tetapi aksinya lagi-lagi membuatku gelinjangan dan ketagihan. Aku hanya pasrah menerima setiap serangan yang ia berikan. "Tak ada perlawanan," bisiknya. Aku langsung bangkit lalu membalas semua serangan yang ia berikan. Beberapa waktu kemudian, kami telah sama-sama selesai. Kulihat ia langsung terkulai lemas dan tertidur. "Bang," katanya mau mandi bareng. Ia langsung menarik tubuhku hingga terjatuh terbaring di dadanya yang bidang. Mungkin tak mengapa jika aku memejamkan mata sebentar saja hingga azan subuh berkumandang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka begitu saja. Tetapi tak kulihat siapapun di sana. Gegas kurai selimut untuk menutupi tubuh, lalu kembali menutup pintu. Tok tok tok. Terdengar seseorang mengetuk pintu. Aku langsung berpakaian dan menutupi seluruh tubuh Bang Anwar. Saat pintu kubuka, tak kulihat siapapun di sana. "Bidarmi!" panggilku. Hening, tak ada jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara isak tangis dari depan rumah. Karena penasaran, aku bergegas menuju pintu depan, lalu mengintip dari balik gorden. Tampak olehku, seorang wanita berpakaian terbuka, tengah menangis terseduh-seduh di teras. Karena penasaran, aku membuka pintu untuk melihatnya lebih jelas. "Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh ke arahku. Kulihat matanya sembab dan dibasahi air mata, tetapi wajahnya tampak seputih kertas, hingga membuat bulu kuduku meremang. Wanita itu berdiri lalu bergerak menuju belakang rumah. Ia kembali menoleh dan memberi kode agar aku mengikuti. "Sayang, kamu sedang apa di sini?" Aku langsung terkejut dan menoleh ke belakang. Tampak suamiku tengah menatapku dengan wajah bingung. Wanita itu... Aku menunjuk ke depan, tetapi sosok wanita tadi telah menghilang. Bang Anwar tampak bergidik sambil celingukan. "Ayo kita masuk. Mungkin wanita tadi hantu. Sejak ditemukan banyak mayat wanita, kampung kita menjadi angker," bisiknya sambil bergidik. "Sebenarnya rahasia apa yang abang sembunyikan dariku?" "Rahasia apa? Abang tidak menyembunyikan apapun," ucapnya sambil mendorong tubuhku ke kasur. "Jangan lagi mengalihkan perhatianku dengan belai mesra abang." Aku menatapnya tajam dan mengempaskan tangannya yang hendak menggerayangiku. "Habisnya kamu selalu membuat abang bernafsu," ucapnya sambil kembali melumat bibirku. Aku melepaskan tubuhnya dan bergerak mundur. "Jangan mengalihkan pembicaraan, Bang. Tolong jawab."
Apakah abang merahasiakan sesuatu dariku? Tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Kami menyudahi obrolan. Karena Bang Anwar pamit hendak ke masjid, aku pun mengangguk dan berniat sholat subuh. Saat ia keluar dari rumah, aku masih memperhatikannya dari balik gorden. Aneh sekali, ia tak berjalan menuju ke arah masjid, tetapi malah ke kebun belakang rumah. Karena penasaran, aku mengikutinya. Tetapi tiba-tiba ia menghilang entah kemana. Tak ada cahaya penerangan di sana. Makanya aku tak bisa mengikutinya lebih jauh lagi. Aku kembali masuk ke rumah dengan wajah bingung, lalu bergegas sholat subuh. Setelah sekian lama, Bang Anwar tak juga kembali, padahal jam menunjukkan pukul 6 pagi. "Neng, mau bibi buatkan teh atau kopi?" tanya Bidarmi. Aku menggeleng. "Enggak, Bi." Aku langsung kembali ke kamar dan membaringkan tubuh, karena kepalaku terasa sedikit sakit. Bang Anwar tak juga kembali, padahal hari semakin siang. Sementara Bidarmi seperti biasa mengantar anak-anak ke sekolah. Aku segera berjalan menuju kebun belakang rumah. Aneh sekali, tak ada siapapun di sana. Tetapi mengapa tadi Bang Anwar berjalan menuju ke sini? Aku kembali ke rumah lalu berganti pakaian dan berniat untuk mencari Bang Anwar di rumah orang tuanya atau di pabrik. "Mau kemana sayang? Kok pagi-pagi gini udah rapih?" tanyanya yang keluar dari kamar tamu. "Loh, kok abang dari kamar itu?" tanyaku. "Iya, tadi pulang dari masjid abang istirahat di sana. Soalnya nggak mau mengganggumu istirahat." "Abang tadi nggak ke masjid kan? Malah ke kebun belakang?" "Sebenarnya tadi abang melihat sekelebat bayangan melesat ke arah kebun pisang. Abang mengejarnya karena curiga bahwa itu maling. Abang melihat sesosok lelaki dengan penutup wajah berlari ke arah kebun pisang. Tapi saat dikejar, tiba-tiba dia menghilang begitu saja." Ucapannya mungkin ada benarnya juga. Lalu setelah itu, ia beranjak ke dapur untuk sarapan. Karena sebelum pergi mengantar anak-anak ke sekolah, Bidarmi telah menyiapkan sarapan untuk kami. "Sayang, tolong jangan berpikiran macam-macam sama abang. Karena abang sangat mencintaimu." Ia menatap wajahku lekat-lekat. Sorot matanya menyiratkan bahwa ia benar-benar mencintaiku dengan tulus. Setelah itu, ia bergegas berganti pakaian, lalu berangkat bekerja. Saat beranjak siang, aku mendengar kericuhan warga yang berjalan tergesa-gesa dengan wajah tegang. "Ada apa? Kalian mau kemana?" tanyaku. "Ada mayat di kebun kopi," sahut mereka hingga membuatku tercengang. Entah untuk beberapa kalinya, desa ini digemparkan dengan penemuan mayat tanpa busana, dengan dada yang telah bolong dan kehilangan organ dalamnya. Sampai saat ini, semuanya masih menjadi misteri. Entah itu perbuatan psikopat atau iblis memangsa organ manusia. Saat malam tiba, kembali tercium aroma gulai. Kulihat Bang Anwar tak ada di sampingku. Padahal malam sudah sangat larut. Aku bergegas ke dapur karena mengira dirinya tengah memasak. Tetapi anehnya, tak ada siapapun di dapur. Namun, aroma gulai itu semakin terasa menusuk ke hidung. "Neng Amanda sedang apa?" Lagi-lagi Bidarmi membuatku terkejut karena muncul secara tiba-tiba. "Bibi nyium aroma gulai nggak?" tanyaku. "Iya, mungkin dari rumah tetangga," sahutnya. Rumah ini dikelilingi kebun kopi, kebun pisang, juga kebun jahe. Jarak ke rumah tetangga sekitar 100 meter. Jika tetangga memasak, kemungkinan aromanya tak akan tercium hingga ke rumah ini.
Tetangga mana yang mau masak malam-malam begini? Mungkin saja mereka lapar, lalu menghangatkan gulai tadi sore. Setelah itu, Bidarmi pamit untuk kembali ke kamar. Karena tadi, ia hanya haus dan hendak mengambil air minum. "Bi, lihat Bang Anwar gak?" tanyaku. Ia menggeleng. Tiba-tiba, kulihat Bang Anwar yang baru dari luar. "Abang dari mana?" tanyaku sambil memperhatikan mulutnya yang berminyak seperti baru habis makan. "Tadi di pos ronda, lagi pada ngeronda sambil ngeliwet. Abang iseng-iseng ke sana, malah ditawari makan." "Oh." Setelah itu, Bang Anwar mengajakku ke kamar. Kali ini aku menolak keinginannya, karena pikiranku tengah kacau balau. Terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku segera membangunkan suamiku. Tetapi ia tak juga bangun. Lalu tiba-tiba, ia bilang kalau dirinya sedang demam. "Sholat itu wajib, sekalipun sedang tak enak badan," ucapku. "Iya, nanti saja," sahutnya sambil menutup tubuhnya dengan selimut. Aku bergegas mengambil air wudhu, lalu segera melaksanakan 2 rakaat sholat subuh. Saat menengok kanan dan kiri, seraya mengucapkan salam, tiba-tiba kulihat sesosok wanita tengah berdiri di mulut pintu. Dia adalah Jessica. Mengapa ia terus mendatangiku? Tiba-tiba, ia menggerakkan jemarinya, seolah memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku bergegas melepas mukena, lalu berjalan mengikutinya. Sebenarnya, jantungku berdegup tak beraturan. Aku benar-benar takut saat melihatnya melayang dan tak napak di tanah. Namun, aku mencoba untuk tenang dan menghempas rasa takutku. Jessica berhenti tepat di tanaman semak yang menempel ke tembok. Lagi-lagi, ia menunjuk ke sana. Namun, kali ini aku membawa senter. Jadi aku akan mencari tahu apa yang ada di balik tanaman semak itu. Setelah kusorotkan senter ke sekitarnya, tak kutemukan apapun di sana. Kulihat Jessica hanya menangis tanpa mengatakan apapun. Dengan tubuh gemeteran karena takut, aku menempelkan tangan di dinding. Lalu tiba-tiba, dinding tembok itu terbuka seperti sebuah pintu rahasia. Betapa terkejutnya aku saat melihat sebuah ruangan di dalamnya. Karena penasaran, aku langsung masuk dan melayangkan pandanganku ke sekitar ruangan. Tiba-tiba, pintu tembok tadi kembali tertutup hingga membuatku terkejut. Namun, aku mencoba untuk tenang karena berpikiran bahwa pintu itu bisa kembali dibuka dengan cara menempelkan tangan di tembok. Kembali kulayangkan pandangan ke seluruh area ruangan itu. Tiba-tiba, kulihat sebuah tempat tidur lengkap dengan kasur dan bantal. Selain itu, ada peralatan memasak, juga beberapa pisau daging yang beraneka ragam. Tiba-tiba, terdengar suara menggelegar yang membuat bulu kuduku meremang. Bersamaan dengan itu, sesosok tinggi besar berbulu hitam dan lebat tiba-tiba muncul hingga membuatku terkesiap. Matanya merah menyala. Ia menatap tajam ke arahku, seolah hendak menelanku bulat-bulat. "Wah!" Aku langsung berteriak histeris sambil berjalan mundur. Makhluk mengerikan itu semakin mendekat dan nyaris mencengkeramku. Tetapi tiba-tiba Bang Anwar muncul dan menghalangi makhluk itu untuk mendekatiku. "Jangan, dia istriku!" teriaknya sambil menarik tanganku dan membawaku kabur. Saat itu, yang kurasakan hanya rasa takut, tanpa memiliki waktu untuk bertanya apa yang sebenarnya. Setibanya di kamar, Bang Anwar langsung memelukku dengan erat sambil berderai air mata. "Makhluk itu belum sempat melakukan apapun padamu kan?" tanyanya. "Belum."
Sahutku lirih dengan dada yang masih berguncang hebat. Ia kembali memelukku dengan erat, dengan wajah cemas. "Sebenarnya ruangan apa itu?" tanyaku. "Dulu abang menggunakannya untuk kos-kosan, tetapi tiba-tiba muncul makhluk tadi yang membuat orang yang ngekos ketakutan." "Abang gak bohong kan?" tanyaku. "Percayalah sama abang, dan jangan pernah mendekati ruangan itu." Sebenarnya, aku tak lantas mempercayai semua yang ia bicarakan, tetapi aku harus terlihat mempercayainya agar aku bisa kembali menyelidiki ruangan tersebut. Tiba-tiba, Bang Anwar mengunci pintu dengan rapat, lalu melucuti seluruh tubuhku. Aku mencoba menolaknya, tetapi ia terus memaksa. "Tolong sayang, abang membutuhkanmu agar perasaan abang menjadi lebih tenang," ucapnya sambil memulai aksinya. Apa yang ia lakukan benar-benar membuatku kembali terbuai. Setiap sentuhannya membuatku lemah dan tak berdaya. Cukup lama ia memainkan sebuah permainan yang membuat napasku tak beraturan. Walaupun aku merasa aneh dengan dirinya. Mengapa ia tampak sangat bernafsu di saat dirinya tengah cemas dengan apa yang terjadi tadi? Aku melihatnya begitu puas, menikmati setiap jengkal tubuhku. Tetapi aku tak bisa menghentikannya, karena aku pun semakin terbuai dibuatnya. Tempat tidur kami tampak berguncang dengan aksi yang kami mainkan. Salahkah aku jika menikmati semua ini? Aku benar-benar tak bisa mengendalikan diriku. Seharusnya aku menolak dirinya kembali menikmati tubuh ini sebelum aku mengetahui rahasia besar tentang dirinya. Namun, rupanya diri ini terlalu lemah untuk menolak setiap kenikmatan yang ia berikan. Setelah sama-sama puas, kami terkulai di tempat tidur sambil berpelukan. "Abang gak kerja?" bisiku. Ia menggeleng, lalu menutup mulutku dengan jarinya seolah memberi tanda agar aku tak lagi bersuara. Saat malam tiba, ia menyuruhku untuk segera tidur, lalu berbaring di sampingku. Aku mengangguk, padahal aku berpura-pura tidur karena ingin menyelidiki apa yang akan ia lakukan malam ini. Setelah suasana semakin hening, tampaknya sudah larut malam. Tiba-tiba, terdengar suara dirinya yang turun dari tempat tidur secara perlahan. Aku membuka sedikit mataku. Kulihat ia berjalan perlahan dan keluar dari kamar, lalu kembali menutup pintu. Setelah itu, aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu mengendap-endap mengikutinya. Aku sangat terkejut saat melihatnya berjalan menjauhi rumah. Aku terus mengikutinya hingga mataku langsung terbelalak saat kulihat seorang wanita berpakaian terbuka melambaikan tangannya kepada suamiku. Dari balik pohon nangka, kulihat mereka bergandengan dengan mesra, lalu berjalan menuju rumah kami. Hatiku langsung terbakar emosi, tetapi aku mencoba untuk tenang karena masih ingin mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Kulihat keduanya menuruni anak tangga menuju ruang rahasia di kebun belakang rumah. Sungguh sulit untuk dipercaya. Rupanya lelaki yang sangat kucintai itu tak ada bedanya dengan mantan suamiku yang tukang selingkuh. Dari jauh, kulihat mereka berdua masuk ke ruang rahasia tersebut. Seketika darahku langsung mendidih. Aku benar-benar geram bercampur sedih. Bisa-bisanya aku mendapatkan pengkhianatan untuk yang kedua kalinya. Namun tiba-tiba, kulihat Bang Anwar keluar dari ruangan itu. Sedangkan si wanita tampaknya masih berada di dalam. Lalu tidak lama kemudian, terdengar suara jerit histeris wanita itu. Suara gaduh yang mengerikan. Apa jangan-jangan makhluk mengerikan tadi tengah memangsa wanita itu?
Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.